Nah, buat kalian yang pengen cari Honda Brio Satya yang 1,2 SCVT, kalian bisa datang di showroom Mandiri Motor ya. Kalau patokannya sini showroomnya di setelah Ramayana belok kiri. Nanti pas ada bundaran udah ketahuan tuh showroomnya yang mana. Nanti kalau lebih jelasnya nanti saya kasih untuk Google Maps-nya di link deskripsi kalau misalnya ada. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Honda Brio Satya yang tipe E ya. Ini mesinnya 1,2. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah nge-review Honda Brio Satya yang 1,2E, tapi yang mana ya unitnya ya? Waktu itu kan saya sudah pernah nge-review mobil yang ini, tapi mobil ini nggak saya review lagi. Tapi mobil yang ini, Honda Brio Satya 1,2E yang sudah diganti model eksteriornya. Saksikan bumper yang satu ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini aku pengen nge-review Honda Brio Satya 1,2E. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja ya. Dimulai dari eksteriornya dulu. Nah, kita dimulai dari headlight dulu ya. Kalau Honda Brio Satya yang tipe E ini kan headlightnya berubah ya. Sudah istilahnya sudah lebih memanjang. Kalau dibandingkan yang itu, dia malah bulat ya modelnya. Lalu kalau untuk grill mesin dia lebih berbeda ya. Dia ini kayak ada kelihatan senyumnya. Dia juga sudah dilengkapi dengan chrome. Dan ini ada honeycomb-nya juga. Nah, kalau yang model lama ini sebelumnya dia ngikutin sama Honda Mobilio ya. Yang pertama-tama banget. Nah, di bagian lampu sini dia ada apa aja sih? Maksud aku lampu depan ya. Untuk lampu depan Honda Brio Satya ini dia sudah menggunakan multi reflektor. Lalu juga untuk lampu sen dia sudah menggunakan bohlam ya. Dan juga di sini dia sudah dilengkapi dengan lampu LED-nya juga ya di tepian bawah sini. Lalu untuk fog light dia masih menggunakan bohlam ya. So far untuk mobil Honda Brio Satya yang ganti model eksteriornya saja, ini tuh lebih cakep dibandingkan model yang sebelumnya. Ya, ini dia. Nah, kita beralih ke sektor mesin ya. Nah, ini dia mesin dari Honda Brio Satya yang 1,2. Ini mesinnya ini berukuran 1200 cc. Tenaga yang dihasilkan adalah 90 horsepower dan torsi yang dicapai adalah 114 Nm. Dan penggerak roda ini dia depan ya. Dan ruangan mesin tuh dia masih warna dasar. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga. Lalu untuk cover mesin tuh dia setengah ya. Dan di sini visi untuk lampu fog light dia sudah dikasih dengan honeycomb-nya juga ya. Nah, ini dia tampilan samping dari Honda Brio Satya yang 1,2E alias yang ganti model, cuma di eksterior saja. Sebenarnya ini dari sisi samping ini tuh lebih cakep dibandingkan yang sebelumnya ya. Ya, maksudku yang ini nih. Ini mobil ini. Nah, kalau Honda Brio Satya yang ini yang bikin aku suka, dia ini tuh di pilar C. Karena kenapa? Pilar C-nya ini desainnya udah nggak terlalu lebay banget ya. Nah, untuk di sini dia sudah ada lampu sein, tapi lampu seinnya di samping fender dan menggunakan bohlam. Lalu velgnya ini dia single tone, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Dunlop NASEF EC300 ya. Dan rem depan dia sudah menggunakan cakram. Lalu untuk cover spion dia sudah sama dengan body. Dan juga untuk
hand gripnya juga sama dengan body. Dan rem belakang dia masih menggunakan tromol. Nah, untuk tampilan belakang dari Honda Brio Satya ini ya alhamdulillah sih udah nggak mengecewakan lagi ya. Ya sebenarnya sih ini sangat proper banget dibandingkan sebelumnya untuk desain. Nah, untuk antena dia modelnya sakul dan lampu stop light dia sudah ada di atas sini. Dan mobil ini belum dilengkapi dengan defogger dan mobil ini sudah dilengkapi dengan wiper. Dan ada emblem Brio Satya yang berbahan timbul, juga iVTEC juga di sini. Dan Honda Prospect Motor pun juga emblemnya timbul dan juga emblem Honda, tapi ini kayak semacam emblem bunga ya. Nah, untuk Brio Satya ini parking sensornya dia ini ya, aftermarket. Kalau produksi Honda Brio Satya yang ke atas 2002, mohon maaf, kalau produksi Honda Brio Satya yang 2021 ke atas dia sudah ada ini ya, parking sensor. Ini cuma tambahan aja. Lalu dia nggak ada mufflernya ya di sini. Nah, untuk kap bensin dia di sebelah kiri sini ya. Dan ini dia tampilan sampingnya ya. Kita beralih ke bagasi. Oh ya, untuk lampu di belakang dia sudah menggunakan LED. Terutama di bagian, ini untuk lampu stop light dia sudah menggunakan bohlam ya. Begitupun juga lampu sein dan lampu mundur. Nah, sekarang kita bahas bagasinya. Ini sih alhamdulillah ya, walaupun desain belakangnya udah nggak mengecewakan lagi, ini katanya sih udah nambah space juga ya untuk kapasitas bagasi bagian belakang. Dan di bawah sini tuh ada ban serep, tapi ini ban serepnya full size ya untungnya. Dan juga ada alat pendok kaki juga. Dan di sini ada untuk warna tempat naruh ininya juga berwarna putih besar. Nah, sebenarnya untuk Brio Satya ini dia joknya berbahan kain yang berwarna beige. Ini walaupun yang mobil yang saya review ini sekarang ini tuh sebenarnya aftermarket kulit ya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita lipat kursi di barisan ke-3? Nah, sebenarnya kalau kita lipat kursi barisan kedua untuk Honda Brio Satya ini masih ada gak rata lantai ya, masih ada tonjolannya ya. Jadi kalau misalnya mau bawa barang kayak gampang pecah, ini pasti rawan banget ya. Dan untuk setting seatbelt dia nggak ada. Lalu juga untuk hand grip dia ada, tapi model fix, kecuali di bagian pengemudi dia nggak ada. Oke, kita beralih ke interior. Nah, ini untuk tombol membuka bagasinya ya, di bawah pintu sini. Kan kalau yang sebelumnya tuh Honda Brio yang sebelumnya dia pakai kunci ya, mesti pakai kunci, dan juga membuka bagasinya tuh harus lewat di bagian pengemudi. Nah, ini dia door trim dari Honda Brio Satya. Dia ini berbahan plastik dan juga berwarna hitam ya, dan hand gripnya di sini berwarna abu-abu tapi doff, dan di lingkaran sini dia berwarna hitam, dan di kisinya juga dia sudah berwarna beige. Dan dia sudah dilengkapi dengan pengaturan kaca spion baik kanan maupun kiri, dan ini pengaturannya. Dan ini untuk mematikan kelistrikan kaca jendela penumpang semuanya, dan ini adalah central lock. Tapi sayangnya untuk Honda Brio Satya ini di bagian pengemudi dia sudah ada auto down, tapi kalau misalnya untuk menutup jendelanya tuh dia nggak bisa sekali klik. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area dan cup holders, dan juga ada speaker. Lalu di sini dia sudah ada membuka kap bensin, dan juga ada membuka kap mesin. Dan ini ada pengaturan reclining dan juga ada sliding. Tadi saya sudah bahas, ini sebenarnya
Jok yang mobil dia gunakan adalah berbahan kulit yang berwarna hitam. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area juga ya. Yuk, kalau gitu tanpa basa-basi kita masuk ke dalam mobil. Nah, ini dia kuncinya ya. Kuncinya ini sih mirip seperti kayak Honda HR-V yang tipe S, dan juga Honda mobil juga yang ini pakai juga ya semua varian. Kalau gitu saya akan masukin ke mesinnya, ke slot kuncinya. Jadi kalau gitu saya akan nyalakan mesin dalam pintu keadaan terbuka. Nah, ini suara mesinnya ya. Oke, kalau gitu pintu saya tutup ya. Daripada panas, kita mending nyalain AC. Nah, untungnya untuk Honda Brio Satya ini dia sudah dilengkapi dengan AC yang bentuk tombol-tombolan ya. Dan ini untuk fan speed, ini untuk menyalakan dan mematikan AC. Dan ini adalah semburan udara ke muka dan semburan udara muka lalu ke kaki. Dan ini untuk memaksimalkan pendinginan, dan juga ada tombol AC-nya juga di sini. Maksudku untuk menyalakan tombol AC ataupun mematikan tombol AC. Dan kalau misalnya kita tekan ke bawah, ini menurunkan suhu. Kalau misalnya kita tekan ke atas, ini menaikkan suhu. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering. Dan ini bunyi klaksonnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini. Oke, ini untuk tuas pengaturan setirnya. Ya, belum teleskopik, tapi dia ada tilt saja. Dan ini untuk saklar lampu sein, dan ada saklar lampu headlight, dan juga saklar lampu fog light ya. Untungnya sekarang Honda tuh sudah ini ya, tak mempisahkan untuk saklar fog light ya. Dia sudah deketan sama saklar headlightnya. Lalu juga dia sudah ada saklar wiper, dan juga ada saklar wiper belakang. Dan di MID dia ada apa aja sih di sini? Kita klik. Dia ada jam, ada odometer, dan ada indikator transmisi. Nah, kalau misalnya kita klik ini ada tripnya, average konsumsi bahan bakar. Mobil Honda Brio ini 14,8 ya. Ya, so-so lah untuk mobil ini. Dan ini pengaturan jamnya. Kembali lagi ke odometer. Nah, kalau misalnya kita putar, ini adalah pengaturan ini ya, redup cahayanya instrumen cluster ataupun yang di sini. Oh iya, by the way, Honda Brio Satya yang tipe ini dia sudah dilengkapi dengan pengaturan head unit. Dia ada tombol mode, jadi untuk mengganti sumber musik ataupun video ataupun yang lain-lain. Dan dia ada tombol volume, dan juga ada tombol menggantikan channel. By the way, untuk head unit ini sih sebenarnya modelnya aftermarket. Biasanya kalau Honda Brio Satya yang 1,2E ini kan dia head unitnya bukan model yang kayak gini. Kalau gitu saya akan nyalakan. Ini sebenarnya sih aftermarket ya untuk head unitnya. Dia ada Bluetooth juga, ada USB port, dan ada AUX, dan juga ada semacam ya pulsa atau apa gitu. Dan ini untuk menggantikan channel ataupun yang lain. Ini ada Bluetooth music. Kalau misalnya kita klik ini, kita kembali ke menu. Dan di sini dia ada apa aja sih? Kita klik home ya. Ada micro SD. Oh, ini ternyata ini micro SD. Sorry, ini ada tombol radio, setup, Bluetooth, dan pengaturan time, dan USB. Lalu juga ada AV in, dan tombol logo, kontras, audio, SWC, dan skin, dan juga M-Link. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan storage area ya di bawah
tempat tombol AC ini, dan juga ada storage area lagi, dan juga ada 2 cup holders di sini di bagian depan transmisi. Dan mobil ini sudah ada power outlet yang berukuran maksimal 180 watt ya. Dan mobil ini menggunakan transmisi CVT ya. Dan ada shift lock-nya juga, dan dia ada handbrake tapi mechanical, ujungnya bukan chrome, dia berwarna hitam doff. Dan dia sudah dilengkapi dengan cup holders. Lalu untuk sun visor dia sudah dilengkapi cerminnya juga di bagian pengemudi. Begitupun juga di penumpang depan juga sama. Dan dia aksennya ini modelnya hitam karbon ya di penumpang depan ini. Dan untuk membuka lacinya tuh nggak soft opening. Dan di door trim sini dia ada tempat naruh koin, dan ada tempat juga naruh atau storage area, dan ada storage area juga. Lalu juga di bawah sini juga ada storage area dan cup holders, dan juga ada speaker. Oke, kalau gitu saya akan pindah ke barisan kedua. Oh ya, mohon maaf, ini ada tombol headlight. Sorry, dan ini ada tombol segitiganya juga, dan dia sudah menggunakan day night view ya. Oke, kalau gitu saya akan pindah ke barisan kedua. Bagaimana rasa duduknya? Yuk, let's go. Oh iya, ternyata untuk Honda Brio Satya yang ini dia sudah dilengkapi dengan open close air-nya juga ya, terutama di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Oke, kalau gitu saya akan pindah ke barisan kedua. Bagaimana rasa duduknya? Yuk, let's go. Nah, ini dia door trim dari Honda Brio Satya yang tipe E. Dia ini nggak seirama di bagian pengemudi juga ya. Dia hanya ada storage area, tapi kecil banget ya storage area. Lalu juga ada cup holders, dan ada speaker, dan juga ada pengaturan jendelanya ya. Dan hand gripnya sama aja kayak di bagian pengemudi. Dan ini ada handle-nya juga. Dan di sini ada tuas untuk melipat kursi ya. Begitupun juga di kanan juga. Nah, ini nih. Oke, kalau gitu saya akan duduk di mobil ini. Nah, sekarang saya ada di barisan kedua Honda Brio Satya, dan ini legroomnya luas loh. Dengan sisi pengemudi saya, dengan tinggi badan saya 171 cm. Dan bagaimana headroomnya? Iya, kalau masalah headroom sih ini nggak masalah ya. Saya merasa nyaman banget duduk di sini. Nah, di belakang pengemudi dia sudah dapat tempat naruh dokumen, begitupun juga di belakang penumpang depan. Dan untuk headrest dia bisa di-adjust ya di barisan kedua ini. Tapi ini dapat 3 loh headrestnya di sini. Dan ini dia tampilan dashboard dari Honda Brio Satya yang 1,2E. Sebenarnya ini kopas ya dari apa yang sebelumnya. Ini Honda terlalu gimmick juga ya untuk desain dashboard. Kan biasanya kan kalau mobil-mobil ganti model kan interiornya pun juga ganti model. Ini malah enggak. Lebih lucu lagi nih mobilnya. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu kabinnya juga ya di sini. Dan dia ada tombol door warningnya tapi di tengah. Oke, kalau gitu saya akan membahas di bagian penumpang depan. Nah, ini di bagian penumpang depan. Sebenarnya sih ini dia ada pengaturan reclining dan slidingnya saja di sini. Untuk Honda Brio Satya yang 1,2E ini. Lalu untuk desain door trim di bagian penumpang depan ini sama aja ya. Yang bikin beda tuh dia ada tempat naruh koinnya juga di sini. Nah, ini dia tampilan dari dashboard untuk Honda Brio Satya yang 1,2 ini dilihat dari samping ya.
Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!